perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Nusa Dikta, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini kami ingin mewawancarai kakak. Temanya tentang korupsi. Kami membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah kakak bersedia? Baik kakak. Di sini ada pertanyaan mengenai apa pendapat kakak tentang korupsi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya korupsi. Korupsi itu adalah kegiatan yang merugikan banyak orang. Namun di dalam korupsi tersebut adanya kurangnya pengawasan dari lembaga tertentu. Nah, di sini ada dua lembaga di tingkat kabupaten. Yang pertama di kabupaten sendiri, yaitu lembaga pengawasan, dalam hal ini anggota DPR. Namun ketika di desa atau tingkat desa, itu kurangnya ada pengawasan dari BPD, sehingga terjadinya korupsi. Namun faktor apa saja yang terjadinya korupsi tersebut? Di sini ada faktor internal dan eksternal. Namun faktor internal tersebut berasal dari dalam tubuh dan individu seseorang, berasal dari dalam diri. Namun kalau faktor eksternal itu berada di dalam lingkungan, berasal dari dalam lingkungan atau sistem, sehingga terdapatnya peluang namun terjadinya sebuah korupsi. Nah, di dalam sini ada beberapa nilai anti korupsi. Itu adalah nilai kejujuran, ada nilai tanggung jawaban, ada kebijaksanaan, dan sebagainya. Ada juga beberapa prinsip-prinsip dari anti korupsi tersebut, yaitu prinsip akuntabilitas, ada prinsip transparansi, dan ada juga prinsip bijaksana dan prinsip kebijaksanaan. Nilai dengan prinsip ini adalah cara atau strategi atau statement untuk membasmi korupsi tersebut atau memangkas korupsi tersebut. Jadi kesimpulan terakhir bahwa korupsi merupakan kegiatan yang merugikan orang lain atau banyak orang. Namun untuk memangkas atau membasmi atau mencegah sehingga tidak terjadinya korupsi, harus ada penerapan nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi tersebut. Dan hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik kakak, terima kasih atas waktunya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Masya Rocket Dari Universitas Nusa Dikta, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini kami ingin mewawancarai kakak tentang korupsi. Waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah kakak bersedia? Baik kakak, pertanyaan pertama itu apa itu korupsi menurut pendapat kakak? Korupsi menurut saya itu suatu tindakan penyelewengan atau tindakan penyelewengan yang mana korupsi itu merupakan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk diri sendiri, tetapi merugikan orang lain dan masyarakat. Nah, baik kakak, di sini saya ingin bertanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga orang itu melakukan korupsi? Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan korupsi itu seperti gaya hidup yang mewah, seperti contoh ada kata pepatah yang mengatakan besar pasak dibandingkan tiangnya, yaitu seperti gaji yang dihasilkan itu lebih sedikit dibandingkan gaya hidup yang dia inginkan, sehingga memunculkan hasrat orang untuk melakukan korupsi. Baik kakak, terima kasih atas waktunya. Dosen Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Dikta, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini kami ingin mewawancarai ibu tentang korupsi. Baik, yang pertama, pertanyaan pertama, apa itu korupsi? Secara menurut pendapat ibu? Kalau boleh saya tanya dari tugas apa ya? Tugas anti korupsi. Baik. Mungkin saya basicnya adalah kesehatan seperti yang kalian tahu ya. Tapi in general menurut saya korupsi itu, setahu saya korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara yang merugikan negara itu sendiri ya, atau merugikan orang lain juga. Nah, jadi
seseorang pimpinan itu bawahannya yang berkorupsi, artinya dia juga ikut terlibat seperti itu. Artinya dia merugikan orang lain dan I just feeling confused. Fine. Mungkin kita next question. Baik Ibu, pertanyaan kedua tuh kira-kira faktor-faktor apa saja yang menurut Ibu yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi? Ya seperti yang tadi saya bilang ya, kalau misal korupsi itu kan dia penyalahgunaan atau penyelewengan. Nah di sini menurut saya faktor-faktor yang pengaruh itu lebih ke internal sama eksternal. Kalau menurut saya secara internal itu dari sikap dan karakteristik dari diri sendiri, dimana ketika etika kemudian terkait si individu tersebut sudah pernah belajar terkait anti korupsi dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya dari internalnya sendiri, apakah si individu tersebut dia sadar atau tidak atas tindakannya itu. Nah itu yang mempengaruhi terjadinya korupsi. Apabila dia belajar atau integritasnya bagus, terus dia itu punya sikap dan perilaku yang baik, maka dia tidak akan melakukan korupsi. Nah kalau untuk eksternal itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau sesuatu yang mendukung. Misalnya dia udah tahu nih buat korupsi itu salah, tetapi lingkungannya dia, orang-orang sekitarnya mungkin yang bisa mempengaruhi dia untuk melakukan hal tersebut. Contohnya pada saat ada proyek misalnya, kemudian saya berada di government, pekerjaan saya adalah civil servant, kemudian orang teman-teman saya tuh sering banget melakukan hal itu dan kelihatannya wah ternyata itu menguntungkan ya, dan sebenarnya saya sendiri punya prinsip bahwa korupsi itu gak bagus, tetapi dengan tekanan lingkungan yang seperti itu akhirnya saya ikut terlibat di dalam perbuatan tindak korupsi seperti itu. Ya secara general itu saja sih faktor-faktornya yang membuat seseorang melakukan tindakan korupsi atau gratifikasi misalnya. Ya gratifikasi juga termasuk dalam korupsi seperti suap menyuap. Nah, makanya Indonesia sekarang punya KPK kan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tetapi menurut saya penting sekali untuk terus digalakkan atau terkait pendidikan korupsi, anti korupsi, sehingga wawasan kita dari usia dini hingga dewasa itu bisa terbentuk agar tidak lagi terjadi tindakan korupsi di masa yang akan datang. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.